Dunia pernah menganggapnya sebagai seorang jenius strategis, seorang pria yang mampu merombak peta dunia hanya dengan titah dan karisma. Tapi, bagaimanakah sosok sejenius ini bisa melakukan kesalahan paling fatal yang pernah tercatat di dalam sejarah militer? Kesalahan yang bukan disebabkan oleh kurangnya senjata, melainkan oleh matinya akal sehat. Banyak yang mengira Hitler hancur dikarenakan kekuatan musuh yang besar. Padahal sebenarnya dia dihancurkan oleh egonya sendiri yang menolak untuk melihat kenyataan. Dan di video kali ini kita akan membedah bagaimana seorang pemimpin yang tadinya dipuja sebagai arsitek dunia bisa berubah menjadi sosok yang menggerakkan pasukan fiktif di balik bunker beton. Kejeniusan awal Hitler bukanlah sebuah bualan, itu nyata adanya. Misalnya strategi Blitzkrieg, strategi yang membuat kekuatan militer Eropa yang mapan terlihat seperti lelucon. Dia memenangkan pertempuran tepat sebelum musuhnya sempat mengangkat senjata. Dan karena hal itu, dia mulai masuk ke dalam jebakan mautnya sendiri. Karena satu kemenangan besar itulah dia jatuh di dalam perangkat psikologis paling berbahaya. Dia merasa tidak akan mungkin salah. Dan inilah anomali pertamanya. Dia memutuskan untuk membuka dua front pertempuran sekaligus yang kita kenal dengan Operasi Barbarossa. Satu sisi di timur melawan Soviet dan satu sisi di barat melawan Inggris. Secara logistik, ini adalah tindakan bunuh diri. Jenderalnya sudah memperingatkannya berulang kali. Data logistik pun menunjukkan mereka kekurangan segalanya untuk perang panjang. Tapi apa yang dilakukan sang jenius ini? Dia menolak data itu mentah-mentah. Dia menyebut jenderalnya sebagai penakut yang tidak punya insting. Dan di titik inilah nalar sehat resmi dipecat dari ruang komando. Dia mulai berhenti melihat peta sebagai medan perang. Dia mulai melihatnya sebagai kanvas untuk egonya sendiri. Padahal di dunia yang nyata, senjata dan tank tidak membutuhkan karisma untuk berfungsi. Mereka hanya butuh bahan bakar, peluru, dan baju yang hangat. Dan ketika data diabaikan demi sebuah dogma, sang jenius ini sebenarnya baru saja menandatangani surat kematian untuk jutaan orang. Dan yang parahnya, ini baru permulaan dari sebuah delusi yang jauh-jauh lebih gila. Kenapa seseorang yang pernah dianggap jenius mendadak rela menelan kebohongan yang jelas-jelas palsu? Jawabannya satu, karena dia butuh validasi yang tidak bisa diberikan lagi oleh realitas di lapangan. Disinilah peran Joseph Goebbels. Joseph bukan sekedar menteri propaganda, melainkan ia adalah arsitek dari realitas buatan. Di saat pasokan makanan menipis dan kota-kota Jerman mulai dihujani bom, Goebbels membangun narasi bahwa ini semua hanyalah pengorbanan kecil untuk menuju kemenangan yang besar. Di titik ini, Hitler bukan lagi sedang memimpin perang, melainkan ia sedang terjebak di dalam film yang sedang ia tulis sendiri. Dan film itu adalah sebuah ilusi yang mematikan. Hingga akhirnya muncul sebuah senjata ajaib, roket yang digadang-gadang sebagai penentu akhir yang akan membuat sekutu bertekuk lutut. Rakyat Jerman dicekoki harapan yang semu. Mereka percaya inovasi teknologi ini akan membalikan keadaan. Padahal secara data teknis, proyek ini justru menguras sumber daya yang seharusnya bisa dipakai untuk memperbaiki tank dan logistik pasukan yang sudah sekarat. Dan ini adalah pola klasik dari sebuah rezim yang denial. Mereka lebih memilih membuang sisa-sisa sumber daya untuk sebuah proyek fiksi ilmiah daripada mengakui bahwa permainan sudah berakhir. Pertanyaannya sekarang sederhana. Kalau semua orang di sekitarmu terus berbohong demi menyenangkan egomu, berapa lama kamu bisa bertahan di dunia nyata? Jawabannya adalah sampai realitas datang menagih hutang dengan cara yang paling brutal.
April 1945, Berlin bukan lagi ibu kota sebuah imperium. Berlin hanyalah sebuah makam raksasa. Dan di bawah tanah, di dalam sebuah bunker dengan tembok beton setebal 8 meter, drama psikologis paling gelap dalam sejarah mencapai klimaksnya. Di dalam bunker, Hitler tidak lagi sedang memimpin perang, melainkan ia memimpin halusinasinya sendiri. Ketika para jenderal melaporkan bahwa divisi mereka telah hancur dan tidak tersisa, Hitler justru memerintahkan serangan balik dari batalion yang sebenarnya sudah tidak ada. Dia sebenarnya sedang menggerakkan pion-pion tentara fiktif di atas peta, berteriak pada para jenderal tentang pengkhianatan. Sementara artileri Soviet sudah terdengar menghantam permukaan tanah tepat di atas kepalanya. Realitas pun akhirnya menembus beton 8 meter itu. Tidak ada lagi senjata ajaib, tidak ada lagi pasukan elit yang akan datang menyelamatkan. Hanya ada keheningan yang mencekam setelah dentuman meriam. Dan di saat itulah sang jenius yang dulunya merasa bisa menguasai dunia akhirnya sadar bahwa satu-satunya orang yang bisa dia perintahkan untuk mati adalah dirinya sendiri. Tapi kehancuran seorang diktator hanyalah awal dari kekacauan yang akan diwariskan kepada dunia. Kekalahan Jerman bukanlah akhir dari sebuah cerita. Pasca kematian Hitler, Jerman tidak serta-merta bersih dari dosa. Yang tersisa hanyalah sebuah puing bangsa yang terbelah secara fisik dan mental. Jutaan nyawa hilang sia-sia untuk sebuah ideologi yang ternyata hanyalah khayalan semu. Jerman kehilangan segalanya, kedaulatan, wilayah, dan yang paling parah harga diri kolektif mereka. Mereka bukan lagi bangsa penakluk, melainkan bangsa yang harus belajar untuk merangkak kembali dari titik nol. Hingga akhirnya datanglah pengadilan Nuremberg. Ini adalah momen paling sinis di dalam sejarah. Pria-pria yang dulunya berteriak lantang memerintahkan eksekusi massal, tiba-tiba kehilangan taringnya. Klasik dan pengecut, ya. Pengecut selalu punya alasan untuk menutupi kejahatan mereka. Ketika mereka berkuasa, mereka merasa seperti Tuhan. Tapi ketika mereka diadili, mereka mendadak menjadi budak yang tidak punya pilihan. Dunia belajar satu hal penting. Rezim totaliter tidak bisa bertahan selamanya. Tapi kehancuran yang mereka tinggalkan bisa bertahan selama beberapa generasi. Jadi, di mana letak kejeniusannya? Di awal perang mungkin ada, tapi sejarah telah membuktikan bahwa kejeniusan tanpa akal sehat hanyalah kecepatan menuju kehancuran. Jangan pernah terkecoh dengan seseorang yang terlihat jenius di permukaan, karena ketika seseorang berhenti mendengarkan data dan mulai jatuh cinta pada suaranya sendiri, di saat itulah sebenarnya dia sedang menggali kuburannya.